Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat kelas 5 SD Juara Pekanbaru untuk melaksanakan aktivitas belajar hari ini. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu untuk menambahkan pelajaran yang didapat berkah. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak bapak semuanya, di pelajaran sebelumnya kita telah mengenal namanya budaya nasional. Budaya nasional itu adalah kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu adalah budaya nasional. Budaya nasional itu banyak sekali suku bangsa yang ada di Pulau Indonesia. Nah, ini dia. Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Itu sangat banyak sekali ya kita kenalnya. Baik, Bapak akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini adalah pas waktu proklamasi kemerdekaan. Selain lagu Indonesia Raya, ada satu lagi lagu yang sangat melekat di hati kita. Lagunya ceria, yaitu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu adalah sebuah potongan, sebuah lagu ini 17 Agustus, di mana waktu pembacaan proklamasi oleh Soekarno-Hatta, rakyat Indonesia dari suku-suku yang lain, dari agama yang lain, banyak sekali bergembira menyambut Indonesia merdeka. Nah, jadi semua rakyat Indonesia bergembira. Nah, bergembiranya itu bagaimana? Nah, itu dia, bergembiranya bagaimana? Rupanya kita ada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini ya, Bapak akan menunjukkan sebuah gambar burung Garuda. Ini burung Garuda, ini ada bendera merah putih, tapi kita tidak fokus ke burung Garudanya, nggak fokus ke benderanya, tetapi kita fokus ke pita yang dipegang oleh burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian harus tahu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, ya, berasal dari bahasa Sanskerta. Kitabnya adalah kitab Sutta Sema. Karangannya adalah Empu Tampulan. Nah, kalian harus tahu itu. Jadi nanti kita sendiri lambangnya, kalau bendera merah putih ya tahu, oh Indonesia benderanya merah putih, ada lambangnya, lambangnya adalah Garuda. Tapi ada di bawahnya lagi, kita nggak tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu. Oke, sini ada bermacam-macam budayaan di Indonesia. Nah, ini budayanya ini adalah saling melengkapi atau saling menghormati, melengkapi, saling pokoknya saling tidak bermusuhan. Ya, karena sudah diikat sama tadi namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, kalian harus tahu, selama COVID ini kita disuruh sama pemerintah di rumah saja. Nah, jadi selama 1 tahun ini di rumah, nanti sama orang tuanya disuruh main di rumah tetangga sebelahnya. Rumah tetangga sebelahnya rupanya sukunya berbeda. Kalian nggak mau, nggak mau main sama teman yang sebelah karena beda suku. Nah, nanti disuruh, nak kita nanti ke rumah temannya yang jauh, bukan tetangganya tapi yang jauh.
Nah, itu mereka senang. Oh iya mah, nanti saya pergi ke sana. Nah, jadi kita itu harus mengetahui sekitar kita. Tujuan kita belajar indahnya hidup berbineka itu kita tuh bisa mengetahui tetangga-tetangga kita. Ada yang dari sukunya Sunda, ada sukunya Jawa, Batak, Minang, Bugis dan sebagainya. Itu kan suku-suku yang ada di Indonesia. Dia juga berbineka juga. Tidak mungkin dia bisa Bapak sebagai sukunya Sunda dimusuhi. Ya enggak lah. Nah, jadi Bapak harus berinteraksi dengan suku Batak. Kita harus menghargai, tidak saling mengejek. Orang Batak suaranya keras, kita ejek, nggak boleh. Orang Sunda gak boleh diejek sama orang Medan. Apa tuh? Nah, gitu. Gak boleh, ya. Nah, ini ya saling menghargai. Tapi ingat, kalau kita keluar rumah jangan lupa protokol kesehatan. Tahu tak? Pakai masker. Biar apa? Biar kita tidak tertular. Kan kita tidak tahu di luar sana bagaimana beraktivitas, bagaimana kita nggak tahu. Tapi kalau kita berkunjung sama tetangga sebelah, kita harus menggunakan masker. Ya anak-anak semuanya. Lanjutnya, nah kita itu, udah itu adanya indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah sebelum kita mulai kegiatan tersebut, mari Bapak akan bilang ke antum semuanya, bilang ke kalian semuanya, tepuk fokus, lihat kanan, no, lihat kiri, no, fokus. Oke, kita tetap fokus. Nah, kita fokus, kita akan masuk pelajaran selanjutnya adalah indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah, apa tuh perbedaannya? Nah, perbedaan itu ya tadi suku. Yang A, B, C, D, suku yang ada dari Sabang sampai Merauke itu adalah suku. Jadi Anda harus ingat, suku itu ada perbedaan. Nah, nanti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Misalnya dia sendiri di rumah aja, karena COVID, takut COVID, di rumah aja, gak mau kemana-mana. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berinteraksi sama yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Misalnya dalam bidang keamanan. Nah, ini dia. Dalam bidang keamanan, nggak mungkin ya. Memang masyarakat itu bisa mengamankan rumahnya sendiri, ya, mengamankan rumahnya sendiri. Tapi kalau dia pergi dari rumah, siapa yang mengamankan rumahnya? Ya tadi minta tolong sama tetangga ataupun sama kelompok ronda tadi. Nah, di kelompok ronda tadi di sini sudah dijadwal. Nah, tanggal sekian si A, tanggal sekian B, tanggal sekian, terus dijadwal. Untuk apa? Nanti saling tahu. Oh iya, tanggal ini saya ronda. Tidak ini ya, maksudnya tidak. Saya tidak saling menolak, tidak saling menolak. Nanti kalau saling menolak mana? Siapa lagi yang meronda? Tidak ada ketertiban, ya. Setelah itu ada lagi namanya kerja bakti. Nah, nih kerja bakti itu, ini kerja bakti. Nah, di sini kerja bakti tidak kerja sendiri. Misalnya kita akan mendirikan mushola atau membersihkan lingkungan atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tidak bisa. Kita harus membutuhkan orang lain. Contohnya ini membangun rumah. Ada yang masang paku, masang papan di atapnya, ada yang mikul kayunya, ada yang menghaluskan kayunya atau diketam dan sebagainya. Itu adalah kegiatan gotong royong. Gak mungkin dia lagi nongkrong di atas, dia juga kesempatan untuk membersihkan. Gak ada. Kalau gotong royong itu bagi-bagi. Si A atap, si B angkat papan, si C menghaluskan mengetam, si D angkat-angkat, dan sebagainya.
itu adalah keragaman. Kalau misalnya kita bergotong royong satu sama yang lainnya. Nah, jadi kalau kita bermasyarakat sangat indah sekali, apalagi saling mengenal budaya-budaya yang ada di tempat kita tinggal. Nah, untuk kalian semuanya kelas 5, nanti Bapak minta tolong antum menanyakan ke tetangga-tetangga sebelah, tangga sebelahnya lagi, ke depan atau ke belakang, sampai beberapa rumah. Kalian tanya namanya siapa, sukunya dari mana, walaupun kalian kenal, oh Bapak Marbun itu orang Medan. Nah, belum tentu. Ada yang namanya namanya adalah Tono, rupanya adalah orang Sumbar misalnya gitu. Kalau Marbun rata-rata orang Medan ya. Tapi kalau misalnya Tono, ada lagi ya, kalian harus tanya. Kadang-kadang nama itu identik dengan nama suatu daerah, tapi kadang-kadang daerah tertentu juga pakai nama yang sama. Ya, nanti kita cari dari tetangga satu dengan tetangga yang lain ya, biar kita tahu, wah ini tetangga saya ini, hobinya ini. Nah, ya, jadi kita semuanya saling mengetahui, saling menghormati. Indahnya hidup berbineka, itu indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Baik, sebelum pelajaran ini Bapak akhiri, mari dengarkan permainan yang Bapak kasih kepada kalian semuanya. Permainan ini sangat gampang sekali ya. Kita menebak suku bangsa. Oke? Dia berasal dari Jawa. Letaknya di ibu kota. Suku apakah dia? Benar, Betawi. Dia terletak di Sumatera. Letaknya dekat sebelah barat. Dia memakai garis keturunan matrilineal. Siapakah dia? Sumatera Barat. Ayo, siapa? Ayo. Oke. Suku Minang. Betul sekali. Oke. Dia diletak di sebelah timur Jawa. Dia di pulau. Kalau dia dari Jawa Timur atau dari Surabaya, nyebrang. Dia pulaunya ini terkenal sampai di mana aja. Ayo, sukunya yang letaknya di Pulau Bali. Oke, go-nya adalah Bali. Oke, selanjutnya dia letaknya di Pulau Sulawesi. Dia adalah seorang nelayan atau pelaut yang handal. Siapa dia? Sukunya? Iya, betul. Sukunya adalah Bugis. Dia terletak di danau. Dia terletak di Sumatera paling utara. Dia kalau ngomong sangat semangat sekali. Suku apakah dia? Iya, betul sekali. Sukunya adalah Batak. Oke? Ini semuanya yang Bapak bilang tadi, tebak-tebakan yang Bapak sampaikan ke antum, itu adalah semuanya adalah suku-suku yang ada di Nusantara. Saling apa kita sama suku-suku yang lainnya? Saling kerjasama dalam satu ikatan namanya Bhinneka Tunggal Ika.
Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.